Assalamualaikum Mam Nadia. My name is Lisa Putri Maharani, and this opportunity I will explain about the difference between SFL and CDA. Let's start and enjoy. What is SFL? SFL stands for Systemic Functional Linguistics. If defined simply, SFL is a language approach that is used to analyze how language is used in various contexts that exist in everyday social interactions, both in spoken and written form. Jadi, SFL merupakan kepanjangan dari Systemic Functional Linguistic dan dalam bahasa Indonesia dikenal dengan sebutan linguistik sistemik fungsional. Bila didefinisikan secara sederhana, SFL merupakan sebuah pendekatan bahasa yang digunakan untuk menganalisis bagaimana bahasa itu digunakan dalam berbagai konteks yang ada di dalam interaksi sosial sehari-hari, baik dalam bentuk ucapan maupun tulisan. Kemudian, definisi sistemik itu diartikan sebagai keseluruhan, sedangkan fungsional merupakan sesuatu yang bisa digunakan atau diaplikasikan di berbagai macam bidang keilmuan, sehingga SFL bisa dikategorikan sebagai multifungsi analisis secara keseluruhan terhadap wacana dalam bentuk ucapan maupun tulisan. SFL dikembangkan oleh Halliday bersama dengan koleganya. Pemikirannya tentang SFL banyak dipengaruhi juga oleh gurunya, yaitu J.R. Fried, yaitu seorang ahli bahasa berkebangsaan Inggris yang berpendapat bahwa bahasa itu sebagai sebuah sistem dan kepentingan dari sebuah konteks untuk menjelaskan maknanya. Dan di dalam SFL juga ada 3 metafungsi yang menjadi dasar untuk melakukan analisa, yaitu 1. Ideasional, yaitu berhubungan dengan pengetahuan tentang wacana yang akan dianalisa. Yang kedua, interpersonal, yaitu berhubungan dengan hubungan antara personal atau orang sekitar wacana yang akan dianalisa. Dan yang ketiga, tekstual, yaitu berhubungan dengan bagaimana cara wacana tersebut disusun dan membentuk makna dalam bentuk ucapan maupun tulisan. Then, what is CDA? While critical discourse analysis, or CDA, is the development of discourse analysis studies. In discourse analysis, the linguistic phenomenon studied is text. Halliday explained that the word text is used in linguistics for every written and spoken language. The text can be in the form of prose or verse, monologue or dialogue. Text is not a grammatical unit like a clause or sentence and is not defined by long or short measures. Text is grammatical unit related to sentence, where sentences are also related to clause are related to groups or words, and so on. When discourse analysis is associated with social relations, the study is included in the critical discourse analysis approach. Jadi, sedangkan analisis wacana kritis or critical discourse analysis CDA merupakan pengembangan dari kajian analisis wacana. Dalam analisis wacana, fenomena kebahasaan yang diteliti adalah teks. Halliday menjelaskan bahwa kata teks digunakan dalam ilmu
linguistik untuk setiap bahasa tulis maupun lisan. Teks dapat berupa prosa atau syair, monolog atau dialog. Teks bukanlah satuan gramatikal seperti klausa atau kalimat dan tidak ditentukan oleh ukuran panjang atau pendek. Teks merupakan satuan gramatikal yang berkaitan dengan kalimat, di mana kalimat juga berkaitan dengan klausa, dan klausa berkaitan dengan kelompok kata, dan seterusnya. Ketika analisis wacana dikaitkan dengan relasi sosial, maka kajiannya masuk ke dalam pendekatan analisis wacana kritis. Dan CDA itu secara khusus memberikan perhatian pada ketidakseimbangan, krisis atau penyalahgunaan kekuasaan yang terungkap dalam wacana dan juga analisis yang dapat mengungkap ideologi tersembunyi di balik suatu teks. Jadi, ideologi adalah struktur makna yang tidak dapat dipisahkan dari praktik sosial. Mengenai makna kritis bahwa suatu teks tidak dapat netral atau tidak memiliki maksud, melainkan memuat ketidakseimbangan fakta. Kritis dalam analisis wacana disebut sebagai jembatan antara wacana dengan struktur sosial. Tujuan analisis kritis dalam analisis wacana yaitu pertama, interaksi verbal merupakan wujud dari tindakan sosial, di mana tindakan sosial menunjukkan struktur sosial, tipe situasional, kode bahasa, dan norma pemakaian bahasa. Yang kedua, struktur sosial ini kemudian menghasilkan kembali suatu interaksi verbal atau praktik wacana. Di samping ideologi dan relasi kuasa, CDA juga berkaitan dengan tindakan actions. Wacana merupakan suatu bentuk interaksi yang memiliki tujuan seperti mempengaruhi, menyanggah, membujuk, atau bereaksi. Selanjutnya, praktik wacana dilakukan secara sadar, bukan merupakan peristiwa yang terjadi tanpa kendali. Karakteristik berikutnya adalah konteks, yang meliputi partisipan wacana dan setting sosial tertentu. Partisipan wacana yaitu siapa yang memproduksi wacana dalam kapasitas sebagai apa seseorang tersebut berbicara. Selanjutnya, setting sosial tertentu. Maksudnya adalah waktu, tempat, dan posisi pembicara dan pendengar pada saat praktik wacana berlangsung. Karakteristik lain dari CDA yaitu historis. Historis adalah aspek historis dengan melihat konteks yang menyertai ketika wacana tersebut diproduksi. Misalnya, bagaimana situasi sosial politik pada saat itu. Kondisi serta masa yang berbeda akan mempengaruhi suatu teks dan praktik wacana. Jadi, CDA terdiri atas 3 hal, yaitu 1. Analisis tekstual, 2. Analisis praktik wacana atau analisis proses produksi, distribusi, dan konsumsi teks. Dan yang ketiga, analisis praktik sosial, yaitu analisis lingkungan sosial budaya pada tempat praktik wacana berlangsung. SFL dan CDA melihat bahasa sebagai sebuah aktivitas sosial sehingga bahasa dipelajari dalam konteks sosial di mana bahasa tersebut berada. Menghubungkan antara SFL dengan CDA kepada suatu hubungan kerjasama di antara keduanya. SFL digunakan sebagai analisis, kemudian temuan-temuannya dari SFL tersebut diinterpretasikan sehingga menjadi analisis kritis. Okay, that's all for me.
Mohon maaf apabila ada kesalahan. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.